Nah, di sini ada sejarah komputer. Penemu pertama komputer adalah Charles Babbage yang dikenal dunia sebagai salah satu penjuru sejarah komputer pertama kali yang telah banyak memberikan karya pada kehidupan manusia sampai sekarang ini. Mesin penghitung atau bisa dikenal dengan difference engine nomor 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage merupakan salah satu ikon yang paling populer dan terkenal dalam sejarah. Babbage di sini juga dikenal dengan julukan Bapak Komputer, The Charles Babbage Foundation. Dia memakai namanya untuk menghargai jasa atas penemuan terhadap dunia komputer. Perkembangan komputer sendiri. Sejarah perkembangan dari generasi komputer dari dulu, mulai dari komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, generasi ketiga, hingga generasi keempat, sampai sekarang generasi sekarang ini, sudah terbagi menjadi 5 kali perkembangan atau generasi komputer. Komputer generasi pertama. Selama periode generasi ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum di sini digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evaluasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasionalkan dan berbiaya sangat mahal. Nah, di sini ada contohnya. UNIVAC dan ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi pertama yang digunakan Badan Sensus di Amerika Serikat. Kemudian komputer generasi kedua, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor di generasi kedua ini. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuk yang lebih kecil dengan bentuk minimalis dari transistor. Komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, seperti COBOL, Fortran. Teknologi menyimpan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Di sini ada contoh komputer generasi kedua, ada IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas, dan Mark III adalah contoh dari komputer generasi kedua. Kemudian ada di komputer generasi ketiga sejak abad 1964 sampai dengan 1971. Perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Nah, di sini ada contoh komputer generasi ketiga, ada PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360, dan IBM 370 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Masuk dalam komputer generasi keempat. Sejak tahun 1971 sampai dengan sekarang, di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silicon chip yang kecil. Prosesor pertama, Intel 404 chip, mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Contoh komputer generasi keempat adalah IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUP 11, dan Apple II. Generasi kelima sekarang sampai masa depan nanti, komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan untuk saat ini. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.